Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri Nazatul Tulab kelas 7D kelompok 2 yang terdiri dari Arini Nela Hikmah biasa dipanggil Arini, Raihana Adiba biasa dipanggil Hana, Safira Maulidia bisa dipanggil Safira, Afifah Rafa Nahda Al-Haira biasa dipanggil Nahda, Jilan Alifah biasa dipanggil Jilan, akan mempresentasikan tugas IPS 1 dengan judul menganalisa zona pembagian iklim matahari dan pengaruhnya terhadap kehidupan dalam aspek ekonomi nelayan masyarakat Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki iklim tropis. Iklim tropis di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yakni iklim laut, iklim panas, dan iklim musim. Berikut adalah penjelasan mengenai iklim dan klarifikasinya. Apa yang dimaksud dengan iklim? Pengertian iklim menurut para ahli. 1. Carta Saputra 2012. Pengertian iklim yang pertama, menurut Carta Saputra, iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam jangka waktu yang cukup lama yang dengan sifat tetap. 2. Gibbs 2009. Iklim merupakan peluang statistik berbagai keadaan atmosfer antara lain suhu, tekanan, angin, dan kelembapan yang terjadi di suatu daerah selama kurun waktu yang panjang. 3. World Conference 1979. Iklim didefinisikan sebagai sintesis kejadian cuaca selama kurun waktu yang panjang yang secara statistik cukup dapat dipakai untuk menunjukkan nilai statistik yang berbeda dengan keadaan pada setiap saatnya. 4. Dilansir dari National Geographic, iklim adalah pola cuaca jangka panjang di suatu wilayah tertentu. Ya, pembagian iklim matahari. 1. Iklim tropis. Sebuah wilayah disebut memiliki iklim tropis ketika daerah tersebut memiliki suhu rata-rata di atas 18 derajat Celcius 64 derajat Fahrenheit dengan curah hujan cukup tinggi. Di wilayah tropis, matahari akan mencapai titik tepat di atas kepala paling tidak sekali sepanjang tahun, dan pada daerah tersebut hanya terdapat 2 macam musim, yaitu penghujan serta kemarau. Berdasarkan pada pembagian garis lintang, wilayah yang termasuk beriklim tropis adalah wilayah yang terletak pada garis lintang 23,5 derajat lintang utara, 23,5 derajat lintang selatan. Adapun wilayah yang memiliki iklim tropis diantaranya Brazil, Afrika Tengah, Indonesia, dan Australia Utara. 2. Subtropis. Wilayah yang memiliki iklim subtropis terletak di antara garis lintang 23,5 derajat dan 66,5 derajat atau berada di utara dan selatan khatulistiwa, atau lebih tepatnya terletak antara 23,5 derajat lintang utara, 35 derajat lintang utara, dan 23,5 derajat 35 derajat lintang selatan. Afrika Utara dan Afrika Selatan, sedangkan daerah subtropis yang terletak di belahan bumi selatan meliputi Australia dan bagian selatan Amerika Selatan. 3. Iklim sedang. Iklim sedang atau hangat sendiri berada di wilayah dengan garis lintang tengah 35 derajat sama dengan 66,5 derajat lintang utara, dan 35 derajat lintang selatan sama dengan 66,5 derajat lintang selatan yang membentang antara tropis dan daerah kutub bumi. Sementara itu, iklim sedang juga terbagi menjadi 11 iklim. Ada yang tahu apa saja? Ya benar, iklim maritim dan iklim kontinental. Apa yang dimaksud iklim maritim? Iklim maritim sangat dipengaruhi oleh lautan yang
Amerika, tepi barat benua di daerah ini paling sering mengalami iklim laut. Daerah seperti itu meliputi Eropa Barat, khususnya Inggris, Dublin, Melbourne, dan Auckland, serta Amerika Utara bagian barat pada antara 40 dan 60 garis lintang utara. Iklim kontinental meningkat ke daratan dengan musim panas yang lebih hangat dan musim dingin yang lebih dingin karena pengaruh tanah terhadap penerimaan dan kehilangan panas meningkat. Wilayah dengan kondisi ini diantaranya Amerika Utara dan Eropa. Iklim dingin atau kutub. Iklim dingin di bumi sendiri terdapat di wilayah kutub. Daerah iklim kutub ditandai dengan kurangnya musim panas. Setiap bulan dalam iklim kutub memiliki suhu rata-rata kurang dari 10 Celcius atau 50 Fahrenheit. Wilayahnya sendiri mencakup lebih dari 20% bagian bumi. Sebagian besar wilayah ini jauh dari garis khatulistiwa dengan ciri memiliki musim dingin sangat panjang dan musim panas sangat singkat. Iklim kutub terdiri dari musim panas yang dingin dan musim dingin yang sangat dingin, sehingga menghasilkan tundra tanpa pohon, gletser atau lapisan es permanen atau semi permanen. Daerah kutub selalu tertutup salju dan es sepanjang tahun. Suhu terendah yang pernah tercatat terjadi di Antartika dan di angka 88 Celcius. Berikut pembagian iklim matahari. 0 sampai 23 derajat beriklim tropis. 23 sampai 40 derajat beriklim subtropis. 40 sampai 60 derajat beriklim sedang. 60 sampai 90 derajat beriklim dingin. Peta Indonesia, letak astronomis Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau mencapai 13.466. Luas daratan 1.922.570 km persegi dan luas perairan 3.257.483 km persegi. Terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Peta Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa membuatnya memiliki iklim tropis. Hal ini karena Indonesia dilalui oleh angin muson barat dan angin muson timur. Beberapa keunggulan dari iklim tropis adalah adanya hujan yang cukup, kondisi suhu yang normal, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, adanya musim hujan dan kemarau. Kabupaten Sampang adalah suatu daerah yang berada di Pulau Madura dan menjadi salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur serta menjadi bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, wilayah Kabupaten Sampang tentu memiliki iklim tropis sama halnya dengan wilayah Indonesia. Sehingga musim yang dimiliki oleh Kabupaten Sampang yaitu musim kemarau dan musim hujan. Derajat beriklim subtropis mempunyai 4 musim hujan. Semi panas, gugur, dan musim dingin. Tapi secara garis besar wilayah beriklim subtropis sering ditandai dengan musim panas yang hangat hingga panas dan musim dingin yang sejuk hingga ringan dengan cuaca beku yang jarang terjadi. Adapun wilayah yang memiliki iklim subtropis diantaranya meliputi sebagai besar wilayah Eropa, kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat sebelah utara, Amerika Serikat. Ekonomi masyarakat di Kabupaten Sampang beraneka ragam, dari kegiatan perdagangan, pertanian, industri, nelayan, peternakan. Dari berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Sampang, ada kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh musim hujan maupun musim kemarau. Hal ini tentu akan mempengaruhi produktivitas dan penghasilan masyarakat.
Sekian presentasi dari kami, semoga